Hai kalian semua, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan Bro Musa Konten. Pada video kali ini, saya akan kembali membahas sebuah headset. Nama headsetnya itu adalah Pioneer QL2. Pada saat di shoot ini, saya membeli headset ini dengan harga 95.000. Artinya headset ini di bawah 100.000. Seperti apa kekuatan headset ini? Apakah benar-benar bagus? Apakah bassnya cukup bulat atau bassnya biasa aja? Treble-nya gimana? Enaknya dibuat untuk dengerin musik apa? Stay terus di Bro Musa Konten. Sebelum kalian menonton videonya, yuk bantu aku banget yuk dengan cara subscribe. Satu subscribe sangat berarti bagiku. Ayo subscribe Bro Musa Konten. Terima kasih. Cek playlist channel Bro Musa Konten jika kalian suka dengan jenis atau genre video seperti ini. Headsetnya ini sudah saya keluarkan dari tempatnya ya, karena saya coba untuk kepentingan penerimaan di Tokopedia-nya atau di e-commerce-nya, biar kalau ada apa-apa langsung bisa diretur ya. Merek dari headset ini adalah Pioneer QL2. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini garansi 1 tahun dari IMS ya, Inti Megah Suara. Kalian bisa lihat di sampingnya ada tulisan garansi 1 tahun. Mungkin ini sepertinya garansi distributornya ya, garansi di 1 tahunnya ini. Yaitu kita lihat dari sampingnya dulu, terima kasih telah membeli produk garansi resmi dari IMS Indonesia, Inti Megah Suara. Silahkan lakukan registrasi online, klik bla bla bla, scan barcode dan lain-lain. Nanti kalian bisa baca langsung ya. Pengeras suara Pioneer SE-QL2T. Earphone dibuat di Cina. Diimpor oleh PT Inti Megah Suara Jakarta, Indonesia. Kalau kita lihat packing depannya, di bagian depan itu ada tulisan Pioneer, cukup elegan ya. Lalu tuh deep bass profondes. Jadi sepertinya ini memang khusus bass ya. Lalu ada tulisan stereo headphone with mic, ada mikrofonnya. Nah, di sampingnya ini ada logo-logo mikrofon 10 mm. Earphone 4 Hz sampai 22 kHz. Gila sih. Umumnya ya, saya akan kasih tahu teman-teman semua bahwa umumnya earphone atau headset yang dijual di bawah 100.000 itu memiliki frekuensi suara kurang lebih 20 Hz sampai 20.000 Hz. Artinya ya suaranya bisa ditangkap sampai frekuensi suara seperti itu. Nah, kalau saya baca-baca dari website musik gitu ya, headset yang bagus itu adalah headset yang frekuensi suaranya itu rendah sampai tinggi gitu. Kalau ini cukup rendah nih, harusnya bassnya bagus ya, 4 Hz sampai 22. Biasanya sampai 20.000 ya, ini sampai 22.000 kHz. Logo kabel 1,2 meter, lalu jacknya berbentuk L gitu ya, 3,5 mm. Di belakangnya itu kita bisa lihat bahwa ada tulisan high quality aluminium housing, deep bass reproduction, kabel with inline remote and mic. Dapat mikrofon, dan di mikrofonnya ini ada tombol ya. Ada tombol-tombol seperti ini. Bisa dipencet di bagian mikrofonnya. Yokohama Sumidaku Tokyo, tapi dibuat di Cina. Diimpor oleh IMS. Oke, langsung aja kita buka unboxing ya. Yang pertama tentunya kita dapat headsetnya yang sudah saya keluarkan. Lalu dapat apa lagi nih? 3 bantalan ini ya, earbuds. 2 bantalan. 2 pasang bantal earbuds, tempat buat naruh earphone-nya, dan juga gilanya lagi di sini buku petunjuknya itu tebal banget. Dan ada kwitansi dari pembeliannya. Nah, ini buku petunjuknya ini banyak banget sih, nggak ngerti apa beda-beda bahasa aja ya. Buku petunjuk headset ya gitu-gitu aja ya, menurut saya nggak terlalu penting banget gitu ya, seperti hal headset biasa aja gitu. Oke, mungkin kita singkirkan aja ya buku petunjuk ini, banyak banget sih, mungkin ya biar kelihatan apa namanya berkelas lah. Lalu dapat lagi ini garansi ya sepertinya, tapi dalam bahasa Cina apa Jepang ini? Jepang ya, sepertinya garansinya dalam bahasa Jepang. Oke, kita langsung tes aja kali ya headsetnya ya. Seperti apa sih suaranya? Saya ngetesnya ini langsung di
laptop saya ya, jadinya kita bisa mengetahui impresi dari suaranya. Ini oke banget sih. Nih ya, coba saya dekatkan headset ini ke mikrofon saya. Cukup. Nah, impresinya ketika dipakai headset ini ternyata wow. Saya udah punya banyak headset ya. I mean ini worth it to buy. Kenapa? Yang pertama bassnya itu bulat. Dia bukan tipe bass yang bulat sekali ini bassnya. Nggak bleberan kemana-mana seperti itu. Itu yang pertama bassnya. Kedua, untuk musik-musik EDM akustik ini detailnya cukup dapat. Ini detailnya cukup dapat. Nah, kenapa juga saya beli ini? Karena saya tahu biasanya untuk headset dengan frekuensi musik 4 sampai 22.000 Hz itu frekuensi suara maksudnya, bukan musik. Itu cukup mahal ya, biasanya di atas 150.000 dan saya mendapatkan headset ini dengan harga 95.000. Menurut saya ini headset di bawah 100.000 dengan frekuensi suara 4 Hz sampai 4 Hz sampai 22.000 Hz ya. Menurut saya baru ngelihat ini headset ini aja sih. Kalau yang headset yang lain saya belum menemukannya gitu. Bahkan headset yang di atas harga ini aja frekuensi untuk suaranya itu masih sekitar 20 hingga 20.000 Hz dan itu cukup standar gitu. Bahkan yang 50.000 juga ada itu mas dengan frekuensi suara seperti itu. Sekarang kita coba mikrofon dari headset ini. Saya coba mengganti mikrofon eksternal saya Ulanzi Arimic ini dengan mikrofon yang ada di headset ya. Nah, ini saya menggunakan mikrofon dari headset. Apakah suaranya bagus? Tes 1 2 tes 1 2. Hai kalian semua, apa kabar kalian semua? Ini saya tidak menggunakan mikrofon eksternal yang Ulanzi ya, tapi menggunakan mikrofon yang dari headset Pioneer SEQL2T ini. Hai kalian semua, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan Bromusa Konten. Cek 1 2, cek 1 2. Tes suara rendah, tes suara rendah, tes suara pelan, tes suara pelan, tes suara sedang, tes suara sedang, tes suara sedang. Hai kalian semua. Tes suara besar, tes suara besar, tes suara besar. Nah, beginilah suara yang akan kalian record ketika kalian menggunakan headset ini untuk record video ataupun bermain game ya. Nah, untuk game, untuk bermain headset ini ketika digunakan main game baik itu PUBG, Free Fire, ini oke banget sih, serius. Step-step dalam langkahnya itu terdengar dengan baik dan juga ketika menembak, suara tembakannya itu bassnya itu dapat banget ya. Jadi kayak di bioskop sih. Kalian, ini gue bukan gimmick, gue nggak di endorse sama headset ini, tapi headset ini untuk di bawah 100.000 bagus, serius. Worth it to buy. Cuma sayangnya kalau kita berbicara tentang build quality ya, banyak hal yang nggak gua suka dari headset ini. Untuk build quality ya, yang pertama kabelnya itu kurang bagus, benar-benar karet banget dan kelihatan murah banget. Ini kayak seakan-akan kalau ketarik itu bakal putus ya, karena kalau kita pencet nih, kalau kita pencet kabelnya ini masih kerasa banget lembek banget gitu loh, sampai kerasa kawat di dalamnya. Nah, ini rentang putus banget, sayang banget sih untuk build quality-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, build quality dari mikrofonnya itu tulisan Pioneernya itu juga kayak dicetak print gitu aja gitu, nggak diukir. Jadi seakan-akan ini kayak ya ada sebuah brand bikin headset lalu dibeli brandnya sama Pioneer gitu, kayak headset kayak apa ya, kayak headset rebranding aja gitu, nge-branding ulang dari bikinan pabrik gitu. Plastiknya juga, plastik dari mikrofonnya juga agak ringkih. Nah, yang ketiga di bagian earphone-nya ini cukup ringkih dan finishingnya itu masih kelihatan garis-garisnya sih, masih agak kasar kelihatan garis-garisnya. Sayang banget dengan suara yang bagus banget, tapi ya namanya produk pasti kan nggak ada yang sempurna. Jack 3,5 mm nya sudah cukup bagus karena dia menggunakan gold plate dan juga siku berbentuk siku L, jadi tidak mengganggu tangan kita ketika kita bermain game.
Oke, jadi kesimpulannya untuk di bawah 100.000 kualitas suaranya ini oke banget. Akan tetapi untuk di bawah 100.000 juga build quality-nya masih agak kurang. So Bro Musa pamit.